Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi tes prestasi belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Diva Aulia Rahma, Fahresa Nurmasyadani, Yara Mutiara Imani, dan saya sendiri Salsabila Al-Kuslandari. Untuk penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Diva Aulia Rahma. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar tes prestasi belajar. Yang pertama, tes prestasi belajar merupakan alat ukur prestasi belajar yang mencakup semua kawasan tujuan pendidikan. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Prestasi belajar seorang siswa dapat dilihat dari hasil belajar dalam batas ranking, tetapi batasan ranking tersebut dapat dijadikan ukuran penentuan keberhasilan siswa setelah mengikuti proses pendidikan di sekolah. 2. Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar ada dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal contohnya kondisi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor internal yaitu kondisi fisik dan psikologis. Selanjutnya, tujuan tes prestasi belajar. Penggunaan teknik khususnya tes prestasi belajar bagi guru di sekolah bertujuan untuk 1. Menilai kemampuan belajar murid. 2. Memberikan bimbingan belajar kepada murid. 3. Mengecek kemajuan belajar. 4. Memahami kesulitan-kesulitan belajar. 5. Memperbaiki teknik mengajar. 6. Menilai efektivitas atau keberhasilan mengajar menurut Searcher dan Stone 1971-235. Selanjutnya, tes prestasi belajar ini disusun untuk mengukur hasil pembelajaran atau kemajuan belajar murid. Tes ini meliputi 1. Tes diagnostik yang dirancang agar guru dapat menentukan letak kesulitan murid, terutama dalam mata pelajaran berhitung dan membaca. 2. Tes prestasi belajar kelompok yang baku. Dan 3. Tes prestasi belajar yang disusun oleh para guru. Selanjutnya, jenis pengukuran hasil belajar. Yang pertama, tes diagnostik. Menurut pendapat Daryanto menyatakan bahwa tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perilaku yang tepat. Jadi tes diagnostik dilakukan untuk memperoleh gambaran daya serap siswa terhadap pokok pembahasan yang telah diajarkan sebelumnya, sehingga hasil tes ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, tes formatif. Menurut pendapat Daryanto, tes formatif berasal dari kata form yang merupakan istilah formatif yang dimaksudnya untuk mengetahui sejauh mana siswa-siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Jadi, tes formatif merupakan tes yang dilakukan di akhir proses pembelajaran yang bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap suatu pokok pembahasan secara menyeluruh, sebagai penguat bagi siswa dan sebagai bahan untuk mendiagnosa serta memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tes sumatif. Tes sumatif dilaksanakan pada akhir setelah kegiatan belajar mengajar. Jihad dan Haris menyatakan bahwa tujuan untuk memberitahu guru dan siswa tentang seberapa jauh yang telah dicapai selama 1 tahun, guru dan siswa tentang seberapa jauh yang telah dicapai selama 1 triwulan atau semester. Jadi dalam pengalaman di sekolah telah tes sumatif disamakan dengan ulangan akhir semester dan ujian nasional. Manfaat tes sumatif adalah untuk mengetahui nilai akhir siswa dicatat pada catatan kemajuan belajar siswa yang berupa rapor atau ijazah, sehingga siswa dapat diketahui kedudukannya, bisa melanjutkan proses belajar selanjutnya, naik kelas atau harus tinggal kelas. Yang keempat, tes selektif. Menurut
Sujana 2009, tes selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi. Jadi tes seleksi bermanfaat untuk melakukan seleksi atau penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh tes ini adalah ujian untuk masuk perguruan tinggi dan olimpiade atau perlombaan. Yang kelima, tes penempatan. Menurut pendapat Hartino 2009, menyatakan tes penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan persyaratan yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasa belajar seperti yang diprogramkan sebelum melalui kegiatan belajar. Tes ini bermanfaat untuk mencocokkan kemampuan yang dimiliki siswa dengan program belajar yang akan diikutinya. Contoh adalah tes jurusan bagi siswa SMA untuk menyesuaikan kemampuan siswa dengan jurusan yang diambil. Yang keenam, tes kemampuan afektif. Tes kemampuan afektif merupakan jenis tes prestasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui siswa penguasaan aspek-aspek pada siswa, aspek efektif atau aspek yang berkaitan dengan sikap atau nilai-nilai positif yang dimiliki siswa. Tes prestasi belajar pada aspek afektif ini terkait dengan moral, tingkah laku, kesehatan, dan berbagai nilai positif yang dimiliki sebagai bagian bangsa yang beradab. 7. Tes kemampuan kognitif. 1. Tes kemampuan kognitif merupakan jenis tes prestasi belajar yang terkait 2. dengan pengetahuan hasil belajar. Selama proses belajar yang diikuti siswa, 3. mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang sangat berguna bagi kehidupan. 4. Untuk mengetahui hasil tes prestasi belajar siswa dalam aspek kognitif ini, maka 5. dapat melihat dari hasil saat siswa mengikuti berbagai ujian atau tes yang 6. diselenggarakan sekolah dan guru dalam waktu tertentu. Ujian atau prestasi belajar ini merupakan program integral dalam kurikulum sekolah. Menurut para ahli, Sujana tahun 2009 menyatakan, dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Banyaknya penggunaan tes prestasi belajar dalam proses pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, menempatkan tes prestasi belajar dalam beberapa fungsi, yaitu fungsi penempatan atau placement, fungsi formatif, fungsi diagnostik, dan fungsi sumatif. Fungsi pengukuran hasil belajar. 1. Fungsi penempatan adalah penggunaan hasil tes prestasi belajar untuk klasifikasi individu ke dalam bidang atau jurusan. 2. Fungsi formatif adalah penggunaan tes prestasi belajar guna melihat sejauh mana kemampuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu program pendidikan. 3. Fungsi diagnostik, yaitu penggunaan tes prestasi belajar untuk mendiagnosis kesukaran atau kesulitan dalam belajar, mendeteksi kelemahan siswa yang dapat diperbaiki segera, dan semacamnya. 4. Fungsi sumatif adalah penggunaan hasil tes prestasi belajar untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan pelajaran yang telah direncanakan sebelumnya dalam suatu program pembelajaran. Selanjutnya yaitu penggunaan hasil tes prestasi belajar dalam bimbingan dan konseling. Prestasi belajar merupakan hasil yang berupa kesan-kesan akibat adanya perubahan dalam diri individu melalui kegiatan belajar yang dilakukannya. Perubahan yang dicapai dapat berupa kecakapan, tingkah laku, ataupun kemampuan yang merupakan akibat dari proses belajar yang dapat bertahan dalam kurun waktu tertentu. Layanan bimbingan konseling akan mempengaruhi peningkatan prestasi belajar murid yang bermasalah, karena pembimbing atau konselor dapat memberikan bantuan seperti pengarahan. Dalam penggunaan hasil tes prestasi belajar dapat menyajikan fungsi-fungsi tertentu. Tes dapat memberikan data untuk membantu para siswa dalam meningkatkan pemahaman diri atau self-understanding, penilaian diri atau self-evaluation, dan penerimaan diri atau self-acceptance. Hasil tes ini juga dapat digunakan siswa untuk meningkatkan persepsi dirinya secara optimal dan mengembangkan eksplorasi dalam beberapa bidang tertentu.
Selain itu, tes berfungsi sebagai alat prediksi, sebagai suatu bantuan diagnosis, alat pemantau atau monitoring, dan sebagai suatu instrumen evaluasi. Dengan adanya relevansi dalam pengambilan tes prestasi melalui pelayanan bimbingan konseling, tentu hal ini merupakan pencapaian yang kompleks dalam perannya seorang konselor. Perlu mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada diri peserta didik. Untuk itu, dengan adanya tes prestasi ini yang merupakan salah satu tes psikologi yang sangat membantu konselor dalam mengukur keberhasilan siswa untuk mengetahui apa yang telah diperoleh oleh siswa. Berikut adalah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila jika terdapat kekurangan atau kesalahan dari penjelasan kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.